Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dengan nomor induk mahasiswa 119-205-0074 dari kelas P2 Prodi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil artikel yang telah saya buat. Judul artikelnya itu Dampak Positif Pemakaian Alat Peraga Pembelajaran Matematika pada Siswa. Artikel ini dibuat oleh saya sendiri, yaitu Nur Hasanah, dan dibimbing oleh dosen saya, dosen riset dan publikasi Bapak Hamdan Sugilar, MPD. Nah, untuk artikelnya sendiri ini berjudul Dampak Positif Pemakaian Alat Peraga Pembelajaran Matematika pada Siswa. Untuk latar belakangnya, ini terdiri dari 3 poin. Poin pertama yaitu pemahaman konsep matematika, lalu poin kedua itu minat belajar siswa dalam pembelajaran matematika, dan poin ketiganya itu alat peraga dalam pembelajaran matematika. Nah, matematika ini merupakan suatu ilmu pengetahuan yang abstrak, sehingga pemahaman konsep matematika seringkali dikeluhkan siswa. Karena konsep matematika itu abstrak, ini mengakibatkan matematika itu dianggap susah atau sulit ya oleh sebagian besar siswa. Nah, dalam pemahaman konsep matematika ini adalah alat peraga yang memiliki fungsi menurunkan keabstrakan konsep agar siswa tuh mampu menangkap konsep dalam suatu materi matematika. Nah, alat peraga ini juga termasuk media yang menyenangkan, sehingga minat belajar siswa dalam pembelajaran matematika itu pasti meningkat. Jadi pembelajaran menggunakan alat peraga ini sangat berpengaruh dalam pemahaman konsep matematika dan minat belajar mahasiswa dan minat belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Tujuan penelitian ini itu untuk melihat adanya dampak positif yang muncul dalam penggunaan alat peraga dalam pembelajaran matematika terhadap hasil belajar siswa. Metode penelitiannya itu menggunakan metode penelitian studi kepustakaan yang sumber datanya saya peroleh yaitu dari jurnal, artikel ilmiah, dan buku-buku yang berhubungan dengan topik penelitian yang saya teliti. Jadi saya mengutip, membaca, dan meneliti dari penelitian yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya yang memiliki topik yang sama dengan penelitian saya, yaitu tentang pengaruh alat peraga dalam hasil belajar siswa. Untuk pembahasannya, di sini saya akan menjelaskan 4 penelitian yang sama ya dengan penelitian yang telah saya lakukan. Penelitian pertama itu dilakukan oleh Mas A pada tahun 2019 dengan tujuan penelitiannya ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan alat peraga pada materi dimensi 3 kelas 12 SMA Negeri 34. Setelah saya kaji, penelitian ini memiliki hasil bahwa pembelajaran matematika dengan bantuan alat peraga berpengaruh positif lebih unggul dari pembelajaran tradisional tentang hasil belajar matematika kelas 12 SMAN 34 Jakarta. Lalu penelitian kedua yang dilakukan oleh Khotimah pada tahun 2019 di MI Miftahul Umam Pondok Labu Cilandak Jakarta Selatan ini yang tujuannya hampir sama, yaitu menemukan permasalahan dan solusi dalam pembelajaran matematika kelas 5 menggunakan alat peraga. Dan kesimpulan dari penelitian ini yaitu penggunaan alat peraga berupa miniatur berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar matematika siswa. Jadi penggunaan alat peraga yang berupa miniatur ini berpengaruh positif terhadap hasil belajar matematika siswa. Lalu penelitian selanjutnya yaitu dilakukan oleh Lensi pada tahun 2020 dengan tujuannya mengetahui pengaruh alat peraga Sintersari, yaitu sistem persamaan linear satu variabel terhadap hasil belajar matematika kelas 7 SMP Negeri 7 Polewali.
Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa memiliki perbedaan antara siswa yang bereksperimen dengan alat peraga dengan siswa yang belajar menggunakan uh, pembelajaran tradisional atau pembelajaran biasa ya. Rata-ratanya menunjukkan hasil belajar matematika siswa yang menggunakan alat peraga itu lebih tinggi dibanding siswa yang menggunakan pembelajaran tradisional. Lalu ada penelitian selanjutnya itu yang dilakukan oleh Agustina pada tahun 2020. Tujuannya dari penelitian yang ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan alat peraga mobil-mobilan terhadap minat belajar matematika siswa, khususnya materi perbandingan. Nah, dari penelitian ini menghasilkan bahwa rata-rata minat siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan pada kelas kontrol. Jadi rata-rata minat belajar siswa di kelas yang diberikan eksperimen berupa pembelajaran menggunakan alat peraga itu memiliki rata-rata minat belajar yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata pada kelas kontrol atau kelas yang tidak diberikan perlakuan eksperimen mengenai tentang alat peraga ini. Dari keempat penelitian tersebut dan penelitian-penelitian lainnya yang saya kaji tetapi tidak saya sajikan dalam presentasi kali ini, yaitu ada banyak dampak positif yang timbul dari penggunaan alat peraga dalam pembelajaran matematika. Hal ini bisa kita lihat dari fungsi alat peraga itu sendiri ya teman-teman. Jadi alat peraga itu ada memiliki fungsi, salah satunya itu menurunkan keabstrakan materi matematika yang dianggap sulit oleh sebagian besar siswa yang mempelajari pembelajaran matematika. Lalu ada lagi minat belajar siswa bertambah dalam belajar matematika karena alat peraga ini termasuk media yang menyenangkan. Jadi minat belajar siswa akan bertambah, mereka akan tertarik, akan terangsang dalam mempelajari pembelajaran matematika yang biasanya dianggap sulit dan membosankan. Lalu ada lagi pemahaman konsep matematika yang abstrak lebih mudah dipahami dalam pembelajaran matematika menggunakan alat peraga. Dan ini dibuktikan sendiri ya oleh fungsi alat peraga sendiri, yaitu membantu memudahkan pemahaman konsep sesuatu yang abstrak menjadi lebih mudah. Dan yang terakhir yaitu penggunaan alat peraga dalam pembelajaran matematika menarik minat belajar siswa dan membantu siswa dalam memahami konsep matematika yang abstrak menjadi lebih mudah. Hal ini berpengaruh terhadap hasil belajar siswa menjadi lebih baik dibandingkan pembelajaran matematika konvensional. Karena alat peraga ini membantu siswa untuk mempermudah pemahaman konsep, lalu menarik minat belajar siswa sendiri. Jadi kedua hal ini juga mempengaruhi terhadap hasil belajar siswa menjadi lebih baik dibandingkan siswa yang belajar matematika menggunakan pembelajaran biasanya atau pembelajaran konvensional. Sekian yang bisa saya presentasikan tentang artikel ini. Saya menyadari bahwa dalam artikel yang telah saya buat masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan. Untuk itu saya mohon dimaklumi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.